Ya sombong itu macam-macam. Sombong karena duitnya banyak, jadi sombong. Sombong karena jabatannya tinggi, jadi sombong. Sombong karena fisiknya yang ganteng atau fisiknya yang cantik, sombong. Sombong karena terkenal, sombong. Sombong karena ilmunya bisa sombong. Jadi sombong itu macam-macam lah. Jadi ini penyakit yang paling paling merusak. Ya, paling merusak itu adalah kesombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Janabah muhtaramin, para kiai, para asatidz rahimakumullah, bil khusus mukarram wal mukarram Haji Ahmad Yani dan seluruh jajaran pengurus DKM Masjid As-Salam, Al-Ustaz Haji Matroji, Ustaz Haji Syamturi, Ketua Majelis Taklim Ustaz Abdul Aziz, Ustaz Ansari Hasan, dan semua para asatidz yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Mari kita tata niat kita, niat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa sunnatan lillahi ta'ala, niat at-ta'lim wa ta'allum, niat silaturahim, niat berkumpul orang-orang yang baik, niat melaksanakan perintah Allah, niat melaksanakan perintah Rasulullah, niat mencari ridha Allah, niat menunggu jamaah salat isya, niat untuk syiarnya majelis, syiarnya masjid, syiarnya Islam, niat untuk mempertahankan akidah sunnah wal jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulubihi wa amadana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Sampai mana ini? Wala yajidu. Iya. Wa hadha syakku qad yubtala wal iyadu billahi nasu'il khatimah. Wa hadha syakku, adapun keraguan ini qad yubtala, terkadang diuji bihi dengan ibtila, siapa ba'dun nasi sebagian manusia, atau bihi dengan syak, siapa ba'dun nasi sebagian manusia. Wala yajuzu, maka tidak boleh, liman bagi orang wajada yang merasakan, menemukan, dan maksudnya karena pada dirinya merasakan syai'an pada sesuatu min dzalika, dari demikian syak. Orang kalau merasakan di dirinya ada keraguannya, maka tidak boleh ayuz mirahu, sekiranya menyimpan siapa man hu kepada syai'an tadi itu, fi nafsihi, di dalam dirinya man, wa yakwiyahu, dan melipat, meringkas siapa manhu kepada syai' fi qalbi, di dalam hatinya. Tidak boleh diredam sendiri, ya, tidak boleh disimpan sendiri. Fayalqa, maka sebabnya ketemu siapa man Allah kepada Allah, syakan kali keadaan orang yang ragu. Kan tidak boleh. Bal yajibu,
balik wajib alaihi atas man apa ayat tahida, sekiranya bersungguh-sungguh siapa man fi izalati dzalika di dalam menghilangkan demikian syak tadi itu. Wa yas'a dan berusaha siapa man fi nafyihi di dalam mentiadakan dzalik anhu dari man, harus berusaha maksimal untuk menghilangkan keraguan terhadap Allah, keraguan terhadap Rasulullah, keraguan terhadap malaikat, keraguan terhadap akhirat dan sebagainya. Karena itu ya godaan setan, itu setan yang goda kita. Bingul lima yumkinuhu, dengan segala perkara yumkinuhu yang memungkinkan apa mau kepada man. Pokoknya sekuat tenaga dengan cara apapun. Wah, pokoknya untuk menghilangkan keraguan itu dengan cara apapun ya harus ditempuh untuk menghilangkan keraguan terhadap Allah, untuk menghilangkan keraguan terhadap akhirat, keraguan terhadap malaikat dan lain sebagainya. Makanya kalau lagi pikiran suntuk, merasa udah berdoa macam-macam kok belum dikabulkan dan sebagainya, maka ya dihibur. Pikirannya itu dihibur, entah nonton TV atau apa, jalan-jalan atau apa, supaya tidak terfokus kepadanya, ya, tidak terfokus. Ya, kalau nyendiri pada ganti sutresna nanti. Jadi harus banyak ketemu dengan teman, kemudian tadi hiburan untuk menghilangkan menghilangkan godaan setan yang berupa keraguan. Wa anfa'u asya'i, dan ada pun paling manfaatnya beberapa perkara fi izalatihi di dalam menghilangkan syak tadi itu soalul ulama, bertanya kepada para ulama billah ta'ala wa bidinihi, yaitu ahli yakin, orang yang ahli yakin, wal khosyati dan ahli takut kepada Allah, wa zuhdi dan zuhud di dunia. Jadi harus bertanya kepada ulama yang ulama langit lah kalau sekarang ini ya, ulama langit, ulama yang memang tidak banyak urusan dengan dunia ini. Beliau selalu koneksi dengan Allah, selalu nyambung dengan Allah. Fa'il lam yudafi yusadifu ya. Oh, musadif. Maka jika tidak menemukan siapa wahidan pada satu orang minhum dari ulama yang model itu, ya saking sudah sulitnya sekarang ini, falyanzur, maka hendaklah melihat siapa man fi kutubihi, di dalam kitab-kitabnya itu. Ya kitab-kitab tasawuf ini ya, kitab-kitab tasawuf di Nasaihul Diniyah, Risalatul Mu'awana, Hikam, kemudian Ihya, Mau'izatul Mu'minin, ya pokoknya kitab-kitab tasawuf ini, kitab-kitab tasawuf. Allati allafuha, yang mana telah mengarang siapa ulama kepada kutub bi ulumi tauhidi, di dalam ilmu tauhid wal yakini dan yakin, ilmu tauhid dan ilmu keyakinan. Ini terutama hikam. Hikam itu luar biasa. Hikam itu antara ilmu tauhid dan ilmu tasawuf itu jadi satu. Yang banyak itu kan ilmu fikih sama ilmu tasawuf. Ini enggak, kalau hikam itu
ilmu tauhid sama ilmu tasawuf. Warastu dan bukan siapa aku. Akne bermaksud siapa aku bisyaki dengan keraguan. Ma pada perkara yajidu yang menemukan kepada mas siapa insanu manusia minal khawatiri dari beberapa apa namanya bisikan hati khawatir wal wasawisi dan beberapa keraguan bi umuril imani di dalam beberapa perkara iman bima dengan perkara yuklamu yang diketahui apa putlanu batalnya ma wajidu dan menemukan siapa insan kolbau pada hatinya insan musomniman pada apa sabar tabah ala khilafihi atas berbedanya ma wa nafsihi dan pada dirinya man karihatan halih tidak suka lau pada ma wa nafiratan dan lari anhu dari ma fa inna dzalika maka sesungguhnya demikian ma wa yadzalik itu al waswasatu yaitu keraguan wa yakfi dan mencukupi al insana pada manusia fiha di dalam waswas tadi itu apa ayakrohaha sekiranya membenci siapa insan ha pada waswas wa yu'ridha dan berpaling siapa insan anha dari waswas wa yasta'idu dan minta penjagaan siapa man billahi kepada Allah minha dari waswasa tadi. Jadi ini memang harus apa namanya godaan-godaan yang ada di dalam hati ini ya apa harus dihilangkan. Jangan sampai nanti mati dalam keadaan ragu terhadap Allah. Jangan sampai mati dalam keadaan ragu terhadap Rasulullah, terhadap kitab-kitabnya Allah, terhadap malaikat, terhadap akhirat dan sebagainya. Maka kalau ada di dalam hatinya rasanya kok ragu, maka sowan kepada ulama. Maka kalau enggak yang ngaji, ya ngaji. Wa min a'dhami amradil qulubi dan itu sebagian dari paling besarnya penyakit-penyakit hati. Penyakit hati ini kan nggak ada dokternya masalahnya. Wa sifatiha dan sifat-sifatnya amradil qulub al-muhlikati yang merusak yaitu al-kibru sombong. Sombong ini termasuk apa penyakit hati yang paling merusak, destroyer. Ya, yang paling merusak. Karena setan itu, iblis itu dulu orang baik, termasuk kategori jin yang baik, ibadah lama ribuan tahun. Tapi kemudian penyebabnya dilaknat oleh Allah itu karena sombong. Ketika disuruh sujud, sujudnya bukan sujud penyembah sebetulnya. Sujudnya sujud memuliakan. Lalu malaikat yang lain pada sujud. Lalu iblis tidak mau. Katanya iblis sorry. Beda level kita ini katanya gitu. Karena Adam kau ciptakan dari tanah, kau ciptakan dari neraka, maka dari api. Maka api levelnya lebih tinggi daripada
daripada tanah. Ini menurut Debit tadi, menurut setan ngomong. Makanya pertama kali yang mengandalkan nasab itu ya iblis sendiri. Jadi kalau ada orang kok masih ngandalkan nasab itu, jangan-jangan masih ada sanatnya nyambung gitu. Yang pertama. Yang kedua, itu karena kesombongan. Jadi sombong itu penyakit yang luar biasa. Karena sombong itu pada dasarnya tidak boleh. Untuk manusia itu adalah bajunya Allah. Ya, sombong itu hanya milik Allah. Al-kibru, bahwa adapun al-kibru itu min sifat syaiat ini. Nah ini termasuk dari sifat-sifatnya setan. Qala dawus ya Allah Ta'ala fi iblisa ar-la'ini, tentang iblis ar-la'in yang dilaknat, yaitu aba wastakbaro. Aba menolak, disuruh sujud menolak. Siapa iblis itu? Wastakbaro, dan sombong siapa iblis. Wakana, dan ada siapa iblis itu minal kafirina, termasuk kategori orang-orang yang ingkar, orang yang tidak mau bersyukur, istilahnya tidak mau diuntung. Ya, tidak mau diuntung. Wal mutakabbiru, dan adapun orang yang sombong itu baghidun, benci, menyebabkan benci ilallah kepada Allah Ta'ala. Kama qala, sebagaimana dawuh siapa Allah, inna sesungguhnya Allah itulah yuhibbu, tidak menyukai siapa Allah al-mutakabbirina, al-mustakbirina, pada orang-orang yang sombong. Inna Allah, sesungguhnya Allah itulah yuhibbu, tidak suka siapa Allah kula mukhtalin, pada setiap orang yang ya sombong, mukhtalin, fakhurin, yang angkuh. Wal khuyala, adapun khuyala sikap sombong, wal fakhru, dan sifat angkuh, itu min awsafil mutakabbirina, termasuk dari sifat-sifatnya orang yang yang sombong. Wal mutakabbiru, sedangkan orang yang sombong itu muta'arridun, orang yang menghadapi, li ayat ba'a, sekiranya menstempel, menutup, ya mengecam siapa Allah ala qalbi, atas hatinya mutakabbir. Orang yang sombong menyebabkan Allah akan menutup pintu hatinya. Lah kalau sudah ditutup pintu hatinya, kemudian tidak bisa menerima kebenaran. Kalau ada kebenaran tertolak, karena hatinya sudah ditutup oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini penyakit hati yang paling besar. Ya, sombong itu macam-macam. Sombong karena duitnya banyak, jadi sombong. Sombong karena jabatannya tinggi, jadi sombong. Sombong karena fisiknya yang ganteng atau fisiknya yang cantik, sombong. Sombong karena terkenal, sombong. Sombong karena ilmunya, bisa sombong. Jadi sombong itu semacam-macam lah. Jadi ini penyakit yang paling paling merusak
yang paling merusak itu adalah kesombongan. Kama qala sebagaimana dawuh siapa Allah Ta'ala, kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Kadzalika seperti demikian yatba'u menutup atau memecap siapa Allah ala kulli qalbin mutakabbirin atas setiap hatinya orang yang sombong, jabbarin yang yang jabbar itu yang perkasa, tapi juga yang semau-maunya ini. Pemimpin yang otoriter kayak hukum. Wal mutakabbiru dan adapun orang yang sombong itu masyrufun dipalingkan an ayatillahi dari ayat-ayatnya Allah. Kama qala sebagaimana dawuh jablan sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairi haqqi. Sa'asrifu maka akan memalingkan siapa aku an ayati dari ayat-ayatku alladzina pada orang-orang yang takabbaruna yang sombong siapa alladzina bil ardi di bumi bi ghairi haqqi dengan tanpa kebenaran. Wa qala dawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh siapa Allah Ta'ala kama qala yaqulullah Ta'ala ya al-kibriyahu adapun sombong itu ridai itu adalah selendangku, wal azamatu adapun keagungan itu izari adalah sarungku. Faman naza'ani maka siapa orang itu naza'ani melawan siapa mangli kepada wa'af wakitan pada satu min huma dari kibriya dan azamah alqaituhu maka melemparkan aku kepada man finnari di neraka. Orang yang mengambil sifatnya Allah sombong dan kibriya tadi itu, kibriya dan azamah, maka akan dilempar oleh Allah ke neraka insyaallah. Faqala dawuh siapa Nabi alaihi salatu wassalam yuksyaru dikumpulkan siapa al-mutakabbiruna orang-orang yang sombong yaumal kiamati pada hari kiamat, yaumal kiamati pada hari kiamat misal zurri sebagaimana semut fi suratir rijali di dalam bentuknya beberapa orang-orang yang syahum yang menguasaihum kepada rijal apa azullu kehinaan min kulli makanin di dalam setiap tempat. Al-haditha ay ikra al-hadith. Waqala dawuh siapa Nabi alaihi salatu wassalam man ta'azama fi nafsihi wa ikhtala fi misyatihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Man siapa orang yang ta'azama dia itu merasa agung siapa man fi nafsihi di dalam dirinya man wa ikhtala dan sombong siapa man fi misyati di dalam cara berjalannya
berjalannya saja dibikin-bikin kayak itu loh, apa namanya, peragama. Peragama itu kan jalannya dibikin kan ya, karena ada pelajaran khusus. Nah ini Allah kalau sombong, cara berjalannya saja begitu diatur dan sebagainya. Laki Allah, maka ketemu siapa man Allah kepada Allah, bahwa adapun Allah ada atas mat itu ghadban, murka. Masya Allah. Lalu, kalau dimurkai oleh Allah, kalau dimurkai oleh tetangga masih mendingan, ya dimarahi oleh Pak RT masih mendingan. Wah ini yang murka ini Gusti Allah, kan ya udah mentok. Waqala dawu siapa Nabi alaihi salatu wassalam, bainama rajulun mimman kana qablakum yajurru izara minal khuyala'i illa khasafallahu bihi al-am. Bainama rajulun, itu antara suatu ketika, rajulun ada seorang, miman dari orang-orang karena yang ada siapa mat qablakum sebelum kamu semuanya, itu ya juru menarik siapa rajul izarahu pada apa namanya pakaiannya, sarungnya rajul tadi itu, minal khuyala'i dari sikap sombong, illa khosafa kecuali menghilangkan siapa Allah bi dengan rajul al-ardo pada, bahwa adapun rajul itu ya tajal jalu, yaitu apa namanya anu ya tajal jalu, apa kecil-kecil itu apa di bahasa Indonesia ini, kakinya anu kayak bayi, kayak apa namanya itu, kayak kata kakinya apa namanya bergerak-gerak. Dia di dalam ardu ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Wa qala dawu siapa Nabi alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannata, tidak masuk al jannata ke surga siapa man orang itu fi qalbi di dalam hatinya man misqalu dzarratin min kibrin, yang di dalam hatinya ada sebesar semut min kibrin, dari kesombongan. Insyaallah kalau kita punya sombong sedikit saja itu menyebabkan tidak bisa masuk surga. Kita punya baju baru sombong, punya mobil baru sombong, punya rumah baru sombong, punya jabatan baru sombong, punya duit banyak sombong. Ini menyebabkan tidak masuk surga. Insyaallah. Faqala, maka dawu siapa rajulun ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, ada orang yang seneng pakaiannya itu baik, kemudian sendalnya juga baik. Faqala dawu siapa Nabi alaihi salatu, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, yuhibbul jamal, suka kepada keindahan. Orang pakai baju baik gak apa-apa,
pakai sendal baik tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu sombongnya. Ya, yang nggak boleh adalah sombong. Ya kayak umpamanya kalau ngobrol bareng-bareng. Kalau saya belanja mau di pasar umum ya agak level bagi saya. Saya harus belanja harus ke Matahari. Kalau belanja ke apa itu yang ini pokoknya branded itu kan, kalau artis kan yang begitu ya, kalau artis. Padahal kita ini pakai baju yang dipakai yang harganya umpamanya 2 juta dengan yang 100 ribuan. Ini. Ya mungkin satunya lebih rapi lah gitu saja. Wal kibru adapun sombong itu batarul haqi adalah menolak kebenaran, yakni mengendaki siapa Nabi raddahu pada menolak al-haq, wa ghardhan nasi dan menghina manusia, yakni mengendaki siapa Nabi iqtiqarahum pada meremehkan nas wa istirahum dan menghina nas. Faman ta'adzama, faman siapa orang itu ta'adzam, merasa agung siapa man fi nafsi dalam dirinya man, wa ajaba dan membanggakan siapa man dia dengan nafsi, wa taqara dan meremehkan siapa man anasa pada manusia, wastasghorahum dan sama meremehkan menghina siapa man kepada nas. Bahwa maka ada man itu al-mutakabbiru orang yang sombong, al-mamkutu yang dimurkai, al-mamkutu yang dimurkai. Wal kibru adapun sombong itu innama yakuru, bahwasanya ada apa kibru itu fil qalbi di dalam hati. Makanya orang harus banyak istighfarnya. Itu karena ya namanya hati itu kan kadang muncul, kadang ya situa yang kusu itu hati. Ya, jadi kadang merasa bagaimana itu namanya hati itu. Makanya ya kita banyak mohon ampun kepada Allah. Kadang-kadang bener, kadang-kadang enggak ya hati. Walakin takunu wal kibru adapun sombong itu namanya yakunu bahwasanya ada bakal kibru itu fil qalbi di dalam hati. Walakin takunu tetapi ada itulah bagi kibru alamatun beberapa tanda bidzahiri di dalam zahirnya, tadullu yang menunjukkan apa alamat alaihi atas kibru. Faminha ada tanda-tandanya orang sombong itu. Ya ada tanda-tandanya zahirnya. Pertama adalah hubut taqaddumi, yaitu seneng di depan ala nasi atas manusia. Jadi kalau duduk itu ya mestinya datangnya terlambat, tapi dia mintanya di depan, suka di depan. Ala nasi atas manusia.
wa idharu tarafu'i, dan menampakkan kemuliaan alaihim atas nas. Wa hubbu tasyadduri, dan cinta atau senang ada di depan fil majalisi, di dalam beberapa majlis. Wa tabakturu, dan sombong, wal ikhtialu, dan ya sombong, fil misyati, di dalam cara berjalannya. Jadi cara berjalannya saja beda antara orang yang sombong dengan orang yang biasa. Jadi cara berjalannya saja udah beda. Wal istingkafi, dan malu, merasa malu, min ayyuradda kalamu alaihi kalamu, jika ditolak alaihi atas manfa kalamu. Kalau dia berpendapat kok ada yang menolak, ada yang enggak cocok, enggak menyetujui, dia merasa marah, merasa kok ada orang yang berani nolak saya. Nah, ini kayak begini, ini rapat mesti nggak mau rapat orang ini, langsung keputusan. Karena kalau usul-usul, pokoknya usulnya harus diterima. Kalau usul harus diterima. Aku kata dia, pokoknya kalau nggak sama dengan pendapat saya salah. Oh, itu sombong. Lain karena walaupun ada apa kalam itu batilan batin, walaupun ucapannya itu salah, tapi kalau dilawan dia marah. Wal imtina'u, dan mencegah min qabuli, dari menerima kalam dari orang lain. Wal istighfafu, dan meremehkan bidu'afatil muslimin, pada orang-orang lemahnya orang-orang Islam. Wa masakinihim, dan orang-orang miskinnya muslimin. Jadi ya kita ini mending mau ngaji itu Masya Allah ada yang bisa mengingatkan, ya ini kalian mengingatkan. Jadi kalau ndak ya bablas terus. Wa minna, dan sebagian dari alamat tazkiyatun nafsi, dia ini membersihkan dirinya. Artinya kalau depan orang banyak itu kelihatan orang yang bersih. Wasana'u, dan seneng pujian alaiha, atas nafsu. Wal fakhru, dan sombong bil abai, lah ini sombong dengan keturunan bapak-bapaknya, bin alidin, dari ahli agama. Wal fadli, dan keutamaan. Wa tabajjuhi, dan orang yang ya membanggakan, sama bin nasabi, dengan nasab. Wa dzalika, ada pendemikian tabajjuh itu mazmumun, dicela. Wa mustaqbakun, dan dianggap jelek jiddan, sangat. Jadi orang yang membanggakan nasab, maka
kalau tidak dipanggil dengan sebutan saat maka dia jadinya marah. Waqad yubtala, dan terkadang diuji dengan dalik siapa ba'du auladil akhyari, sebagian anak-anaknya orang-orang yang terpilih, liman termasuk dari orang labasirota, yang tidak ada mata hati itu maujud. Lahu bagiman wala ma'rifata, dan tidak ada pengetahuan, tidak ada ma'rifat bihaqaiqid dini, dengan hakikat-hakikat agama. Jadi itu namanya tanda-tandanya kesombongan itu ya, menganggap bahwa dirinya orang yang paling baik, pendapatnya harus diterima, kemudian duduk harus di depan, kemudian macam-macam lah, harus dimuliakan dan sebagainya. Nah itu tanda-tandanya kesombongan. Dah bisa dah. Nah udah itu. Allah alam.